belajar gitu. Oh ternyata kalau saya ingin memiliki sesuatu itu harus ada effortnya gitu ya. Harus ada yang saya lakukan. Iya, jadi bukan tiba-tiba kita kasih gitu. Apalagi sesuatu itu hal yang nggak penting, hanya yang diinginkan saja oleh anak gitu. Apalagi kalau anaknya nggak minta dikasih. Nah itu lebih konyol lagi gitu. Karena orang tua beranggapan masa sih anak-anaknya teman-teman saya gadgetnya terbaru semua, masa anak saya gadget model lama gitu kan? Iya. Kan kita jadi orang tuanya malu dong. Loh kok ini jadi anak kita jadi ajang pamer gitu. Padahal anak-anak kita nggak ada yang mau memiliki perasaan seperti itu gitu. Kita saja gitu kadang sebagai orang tua ya terlalu lebay gitu. Kalau kita menginginkan anak-anak kita sukses di masa depan mereka, seharusnya coba kita pikirkan kalau cara kita mendidik anak-anak kita dengan cara-cara seperti itu, bukankah kita malah mematikan masa depan anak-anak kita? Iya. Apalagi kalau kita misalnya, mohon maaf ya, misalnya meninggal di umur muda gitu anak kita masih kecil. Nah itu. Kita juga harus pikirkan ini nilai-nilai lah yang harus kita tanamkan, bukan sesuatu hal yang kita harus berikan terus kepada anak. Iya benar. Ya kayak saya aja waktu masih kecil gitu ya, saya sangat bersyukur gitu orang tua saya mendidik saya dengan cara yang sedikit keras lah ya. Kayak saya misalnya pengen diantarkan gitu ke sekolah dengan kendaraan yang kita miliki gitu. Itu orang tua saya nggak mengizinkan saya pakai fasilitas yang keluarga kita miliki. Padahal punya. Malahan berlebih. Tetapi saya disuruh naik bis. Nah, kamu dianterin. Tuh, lihat di luar tuh. Banyak bis kan berjajar nungguin kamu. Nah, jadi kan di sini saya awalnya sih kecewa. Pastilah. Ya kan? Masa sih orang tua gue kok pelit banget sih minta dianterin ke sekolah aja pakai kendaraan kok nggak mau gitu. Malah saya harus naik bis. Bayangkan saya naik bis itu sejak SD Gung. Sejak kelas 2 SD saya sudah naik bis. Gak takut hilang apa nanti? Ya karena mungkin dulu tidak terlalu se-ekstrim kayak sekarang Sekarang kan banyak pelecehan lah, apalah kayak gitu kan yang sangat membuat ya siapapun orang tuanya khawatir gitu. Tapi waktu saya masih SD hal-hal seperti itu tidak ada yang menakutkan gitu kan. Ya orang tua saya ya sudah ingin mengajari saya agar saya tidak manja, caranya seperti itu. Dan saya syukur alhamdulillah gitu. Pas saya dewasa, saya menghadapi masalah di dalam kehidupan saya tidak cepat mati gaya, karena sejak kecil memang saya sudah dididik dengan keras. Kalau saya ingin sesuatu dari orang tua saya misalnya, saya tidak serta-merta langsung dipenuhi gitu. Malah jarang dipenuhi gitu kan. Tetapi ya sudah, saya nggak baper, saya nggak ngamuk-ngamuk gitu, nggak loncat-loncat gitu kan. Karena meskipun saya loncat-loncat tetap aja nggak dikasih gitu. Tetapi kan itu sesuatu hal yang mendidik buat saya gitu. Jadi pas saya dewasa, saya banyak masalah di dalam kehidupan. Ya saya tidak dikit-dikit healing gitu kan, dikit-dikit butuh psikolog gitu kan, dikit-dikit gampang berkeluh kesah. Ya sudah, jalani aja kehidupan. Malah kalau semakin kita banyak berkeluh kesah, solusi sulit gitu kita dapatkan. Kan yang namanya solusi itu kan perlu dipikirkan. Tetapi kalau kita banyak berkeluh kesah, akhirnya kan pikiran kita mampet. Karena di isi kepala kita itu ya yang ada hanya keluhan aja gitu kan. Doang. Cara bikin gimana caranya itu? Nah itu. Karena kita terbiasa dimanjakan juga mungkin karena kalau misalnya anak sering dimanjakan itu akan terjadi ketika apa yang ada di depannya tidak sesuai dengan keinginannya, biasanya ngeluh. Benar. Jadi kalau misalnya anak sering minta ini dikasih, minta itu dikasih, ketika ngadepin di masyarakat aja minta tolong ke temannya, terus temannya nggak mau nolong, dia langsung marah. Begitu, jadi kedepannya juga begitu. Iya, benar Gung. Dan ini juga ada tambahan ya, kalau misalnya orang tua terlalu lebay dalam memuji anak. Misalnya, di rumahnya gitu dipuji. Padahal sesuatu hal yang sepele gitu kan. Misalnya anak
dipuji kamu nih anak yang paling pintar di dunia. Ya kan? Ya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai pada kenyataannya gitu. Iya. Ya bolehlah kita memuji anak, tapi jangan berlebihan gitu. Sewajarnya saja. Misalnya kamu anak papa yang paling cantik sedunia gitu. Kalau misalnya anak kita suatu saat gitu, mereka ketemu sama anak yang lebih cantik dibandingkan dirinya. Iya. Bagaimana perasaan mereka? Mungkin mereka beranggapan bahwa orang tua saya itu tukang bohong. Iya. Karena tidak mau mengungkapkan hal dengan jujur gitu. Ya sudah, ini jadi pembelajaran bagi kita sebagai orang tua gitu. Karena itu pembentukan mental juga ya Pak. Benar. Kita boleh memuji anak, tetapi harus sesuai dengan kadarnya. Pujilah anak sesuai apa yang menjadi prestasinya, bukan hal yang kita mengada-ngada gitu. Iya. Terus jangan lebay juga sih, nggak harus pakai sedunia juga gitu. Maksudnya sih ingin membangkitkan rasa percaya diri. Iya, ngerti ya, itu orang tua ya. Tapi caranya itu terlalu lebay dan terlalu membuat anak kita ini nggak punya pegangan gitu. Iya. Karena sesuatu yang berlebihan akhirnya membuat anak kita ini tidak down to earth gitu. Iya, malah dan kita pun setelah anak kita tahu bahwa itu bohong. Iya. Pasti dia mikir, alah paling mujinya cuma buat ini doang. Ya tapi berkesitu kita doang iya, gitu. Jadi pujian kita tuh udah gak ada artinya lagi kepada anak. Coba bayangin deh, misalnya kita memuji anak, kamu anak papa yang paling pinter. Ternyata waktu dia di sekolah rankingnya paling belakang terus. Coba perasaan anak kita bagaimana? Nih kayaknya ayah saya omdo doang gitu kan, omong doang gitu kan, kenyataannya enggak gitu. Nah ini kan akhirnya menjadi bumerang gitu kan bagi anak-anak kita. Kalau saja kita teruskan cara mendidik seperti itu dan anak kita mengetahui realitasnya seperti apa, yang saya takutkan anak kita ini kecewa dengan dirinya. Iya, timbullah generasi-generasi yang lemah. Benar. Dikit-dikit marah, Ya, dikit-dikit kecewa. Benar. Misalnya harga Pertalite naik kecewa gitu kan, dan akhirnya dia nggak mau beli bensin lagi kan nggak mungkin kok. Ganti pakai listrik. Ganti pakai listrik. Mau beli mobil listrik mahal kok. Ya, akhirnya jalan kaki. Untuk sepeda. Nah ini kan lucu gitu kalau misalnya kita sebagai orang tua gitu nggak sadar gitu bahwa memang dalam memuji anak itu penting. Iya itu. Akan membuat rasa percaya diri anak kita ini semakin besar lagi gitu. Iya, bangkit lah ya. Bangkit. Tetapi harus sesuai dengan momennya, dengan prestasinya. Agar apa? Agar pujian kita ini tidak sia-sia gitu. Malahan anak kita ini akan semakin berjuang keras gitu ya. Agar dia mendapatkan apresiasi dari orang tuanya. Bukannya kita dikit-dikit muji anak kita tanpa ada hal yang mendasar gitu. Nah di sini kan akhirnya anak kita ini memiliki daya juang yang lemah gitu, karena dia mikir gua aja baru berbuat kayak gini aja udah dipuji kok. Udah selesai. Ngapain gua harus kerja keras? Kenapa gua harus banting tulang gitu kan? Nah akhirnya sudah, anak kita ya selamanya gitu, mereka kan sulit memiliki prestasi yang besar dong. Kan padahal kalau kita menginginkan ya meninggalkan generasi yang kuat, kita harus sadar gitu pola didik kita selama ini kepada anak bagaimana. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak berupa kita memanjakan anak pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Ya, kan? Nah itu. Oke, terima kasih Pak Doni atas sharing-sharing yang hari ini tentang parenting. Jangan meninggalkan generasi lemah, atau tinggalkanlah generasi yang kuat. Ya, baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanyakan saja melalui link deskripsi di bawah, sudah tersedia semuanya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau di chat atau misalnya ada yang mau ngechat gitu
Silakan saja, pokoknya bebas lah, kita Beyond Education terbuka untuk teman-teman semua. Baik, sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.